Ya, kembali lagi di channel Suka Gaming Tech. Kali ini adalah review mengenai aplikasi PowerAmp dan juga aplikasi USB Audio Player Pro. Kita akan bandingkan kedua aplikasi ini. Untuk handphone yang saya gunakan pada review kali ini adalah Black Shark 2. Untuk DAC-nya saya menggunakan View S10K. Ya, kita nyalakan saja. Ya, untuk kelebihan USB Audio Player Pro ini yaitu jika kita memiliki file M4A misalnya 44,1 kHz, maka outputnya akan sama. Jadi ini sangat baik ya, jadi tidak terjadi resampling, jadi filenya benar-benar murni gitu. Jangan dicentang, klik OK. Ya, kita sudah masuk ke aplikasinya. Ya, ini seperti aplikasi musik player pada umumnya, ada artis, album, track, genre, komposer. Ya, aplikasi ini sudah mendukung 10 band equalizer ya. Jadi kita bisa atur masing-masing frekuensinya. Ya, seperti musik player pada umumnya. Dan kita bisa double tap. Ya, di sini kita bisa lihat ada reset all, dan enter value. Kita bisa masukkan value-nya jadi lebih presisi. Ya, di sini juga ada reset all, preset. Kita bisa pilih. Musik player ini juga mendukung Tone Booster EQ. Jadi di sini kita bisa atur mau frekuensi mana yang kita atur. Ya, seperti ini. Jadi ini lebih fleksibel ya. Cuman untuk fitur ini kita harus membayar tambahan uang 30.000. Ya, jadi buat teman-teman yang belum tahu, Tone Booster EQ ini merupakan fitur tambahan dari aplikasi USB Audio Player Pro. Kita bisa atur juga di sini. Ya, sekarang kita masuk ke menu setting. Ya, ini kelebihan dari aplikasi ini yaitu dia sudah mendukung Beat Perfect mode. Dia juga sudah mendukung DSD mode. Ya, aplikasi ini juga bisa mengatur library tab-nya mau diatur seperti apa. Ya, aplikasi ini juga sudah mendukung USB volume control. Untuk volume step-nya dia sudah mendukung sampai dengan 100 step. Juga ada fitur replay gain. Juga ada replay gain compensation. Untuk pengalaman saya selama menggunakan aplikasi USB Audio Player Pro ini, terkadang aplikasi ini selama saya pakai, misalnya saya play pause kadang ganti lagu gitu, kadang-kadang saya menemui audio artifak gitu atau semacam glitch yang menurut saya cukup mengganggu, dan saya berharap developernya bisa menyelesaikan masalah ini sehingga aplikasi ini kedepannya bisa menjadi lebih baik. Untuk playlistnya kita bisa atur urutannya. Kekurangan aplikasi ini yaitu kadang-kadang kalau saya habis menggunakannya, walaupun sudah saya close aplikasinya, tapi aplikasi ini masih mengganggu aplikasi lainnya. Jadi misalnya saya buka aplikasi YouTube, maka videonya jadi nggak ada suaranya. Jadi menurut penilaian saya aplikasi ini sedikit mengecewakan dari error-error tadi.
Untuk solusi dari masalah tadi, maka handphonenya hanya perlu di start saja, maka semuanya akan kembali normal. Jadi dengan harga 99.000, belum termasuk fitur tambahan lainnya, apakah aplikasi musik player ini layak dibeli? Jawabannya tergantung kebutuhan teman-teman. Jika teman-teman membutuhkan aplikasi musik player yang sudah mendukung Beat Perfect Mode, maka aplikasi ini adalah pilihan terbaik. Menurut saya tampilannya istimewa ya. Jadi dia berbeda tampilannya dari musik player lainnya. Dan ini merupakan salah satu keunggulannya. Ya, untuk aplikasi musik player PowerAMP ini sudah mendukung fitur Direct Volume Control. Dan untuk outputnya kita bisa atur. Dan juga untuk outputnya dia sudah support high res. Untuk pengaturan high res outputnya, di sini kita bisa atur sample rate-nya ya sesuai dengan keinginan kita. Tapi lagi-lagi semua ini tergantung dari kemampuan DAC tersebut. Jadi kalau DAC-nya nggak support sample rate yang kita mau, maka sample rate-nya akan mengikuti kemampuan dari DAC tersebut. Untuk aplikasi musik player PowerAMP ini sudah ada fitur 10 band equalizer ya. Dan juga kita bisa simpan beberapa preset. Untuk transisi dalam aplikasi musik player ini menurut saya sangat bagus ya. Tampilannya sangat baik. Di sini kita juga bisa mengatur tampilan dari playlistnya mau seperti apa. Di sini kita bisa atur urutan lagunya di playlistnya mau seperti apa. Dan menurut saya ini merupakan salah satu keunggulan dari PowerAMP. Karena kalau kita lihat di sini kita bisa atur berdasarkan year, rating, duration, dan berdasarkan play count yang menurut saya di musik player lain belum ada. Kita juga bisa atur bass dan juga treble-nya. Di sini kita juga bisa mengatur transisi antar track-nya. Mau kita atur seperti apa di PowerAMP. PowerAMP juga sudah mendukung pengaturan volume level sampai dengan 100 step. PowerAMP juga mendukung fitur export setting. Menurut saya fitur ini sangat berguna. Jadi kalau misalnya handphone kita habis di reset, kita tinggal import settingan yang sudah kita simpan. Kita juga bisa atur tampilan di library kita di PowerAMP mau apa saja yang ditampilkan, baik itu genre, tahun, komposer, playlist, dan yang lain-lainnya. Untuk output suara yang dihasilkan PowerAMP, jika dibandingkan dengan USB Audio Player Pro, maka saya mengatakan aplikasi ini biasa aja suaranya yang dihasilkan.
dengan harga 44.000 dan semua fitur yang ditawarkan, menurut saya PowerMP adalah aplikasi musik player terbaik yang bisa kita dapatkan di platform Android. Dan berdasarkan pengalaman saya selama menggunakan aplikasi ini sangat-sangat jarang error. Ini merupakan satu poin penting yang menurut saya sangat mempengaruhi user experience dari pemakaian sebuah aplikasi. Ya, demikian itu saja dari Suka Gaming Tech. Terima kasih sudah menonton.